Pria parubaya ini bernama Pak Hadi. Dia adalah seorang ayah yang bekerja keras di tempat cuci mobil miliknya di kota Surabaya. Kedua anaknya, Saras dan Yudis, mengkhawatirkan kesehatannya yang menurun dan menyuruhnya pulang untuk beristirahat. Keesokan paginya, saat sarapan, Saras kembali mendesak sang ayah untuk berobat. Tetapi Pak Hadi menolak. Ia mengatakan uangnya lebih baik digunakan untuk memperbaiki pompa air saja. Di tengah percakapan itu, Pak Hadi memberikan sebuah wasiat yang aneh. Jika ia meninggal, ia ingin dimakamkan di desa kelahirannya di Lamongan, bukan di samping makam istrinya yang telah lama meninggal. Dikubur nang desa. Dia juga sudah berpesan pada saudaranya di kampung yang bernama Setio agar pemakamannya dilakukan sesuai tuntunan Islam. Siang itu ketika Saras dan Yudis di tempat kerja, tiba-tiba bapaknya SMS minta mereka agar pulang lebih awal. Namun Saras harus nunggu pelanggan dulu, apalagi saat itu kondisi lagi sepi. Tak ada customer yang gak ada pemasukan. Iki gak ono customer, ya gak ono pemasukan. Dilalah ada seekor mobil datang, ditambah 3 ekor lagi akan segera menyusul. Otomatis pekerjaan mereka akan lebih panjang, bahkan sampai malam. Dan mereka lupa dengan pesan yang dikirimkan oleh ayahnya. Sementara itu Pak Hadi yang di rumah sendiri tiba-tiba mendapat gangguan gaib. Lampu di rumah mendadak menyala dengan sendirinya, yang tak berapa lama sosok tak kasat mata terlihat menatap ke arah Pak Hadi. Ketika Saras dan Yudis yang baru saja pulang, mereka menemukan ayahnya sudah tergeletak tak bernyawa. Diliputi rasa bersalah, Saras merasa kematian ayahnya adalah karena ia tidak cukup memaksa untuk berobat. Setio, adik Pak Hadi yang datang dari kampung, menyarankan agar jenazah segera dibawa ke desa malam itu juga. Bawa jenazah bapakmu malam ini juga. Tetapi Saras dan Yudi bersikeras agar ayah mereka dimakamkan di kota bersama ibu mereka. Akhirnya Setio harus pulang ke desa dengan tangan kosong. Kejanggalan dimulai saat acara tahlilan. Jenazah Pak Hadi tiba-tiba bergerak dan terbangun, mengucapkan kalimat misterius. 1 hidup, 1 mati. Malam itu Saras bermimpi buruk. Ia melihat jenazah ayahnya berjalan keluar rumah. Saat ia terbangun, ia histeris mendapati jenazah ayahnya benar-benar telah menghilang. Keesokan paginya di Lamongan, Putri Setio yang bernama Diah menemukan jenazah Pak Hadi tergeletak di depan rumah mereka di desa. Setio langsung menelepon Yudis dan memberitahukan kabar mengejutkan itu. Di saat yang sama, Saras menemukan bunga kantil di bawah bantal tempat jenazah ayah mereka sebelumnya. Setelah itu mereka segera berangkat ke Lamongan. Singkat cerita, Saras dan Yudis tiba di desa bapaknya. Setibanya di rumah Setio, Saras yang emosional menuduh Setio telah mencuri jenazah ayahnya. Tetapi Setio menyangkalnya. Saat acara tahlilan akan dimulai, Saras tiba-tiba pingsan. Setelah sadar, istri Setio yang bernama Ambar bercerita kepada Saras bahwa desa mereka dulunya dipenuhi dengan orang sakti. Tetapi ilmu yang dimiliki Pak Hadi justru membawa kutukan yang membuatnya susah mati. Ketika Saras keluar dari dapur, tiba-tiba dia merasa ketakutan saat mendengar suara jeritan laki-laki meminta tolong. Teror supernatural semakin menjadi-jadi. Jenazah Pak Hadi mulai mengeluarkan darah. Saat jenazah dimandikan, para pemandi berhamburan dan muntah-muntah karena bau menyengat yang keluar dari jenazah Pak Hadi. Bahkan terdengar mereka bicara bahwa kondisi Pak Hadi sama persis dengan jenazah Pak Rajiman, ayah Pak Hadi waktu meninggal dulu. Akhirnya Yudislah yang mengambil alih memandikan jenazah ayahnya.
Namun saat itu, dia malah mendapat teror bertubi-tubi. Bukan hanya Yudis, Saras yang di dapur pun diteror oleh sosok gelap yang matanya bercahaya. Sosok itu mendekat ke wajah Saras dengan mulut yang menyeringai. Sementara itu, kepala Yudis dibenamkan ke dalam air oleh kekuatan tak terlihat hingga membuatnya kabur menghampiri Saras. Setio akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia kelam. Pak Hadi adalah pewaris ilmu turunan keluarga yang membuat kematian menjadi proses yang sulit. Agar ilmunya bisa putus dan arwahnya tenang, jenazah harus dimakamkan pada malam Jumat Kliwon. Jika tidak, ilmu itu akan turun ke salah satu anaknya, Saras atau Yudis. Ambar menambahkan bahwa ibu mereka sengaja dikorbankan oleh Pak Hadi demi kelahiran Yudis sebagai bagian dari ilmu tersebut. Sebuah tuduhan yang membuat Yudis semakin hancur dan menyalahkan dirinya sendiri. Malam itu saat Saras akan beristirahat, kejadian aneh kembali terjadi. Pintu kamarnya dibuka oleh sosok ayahnya. Saras menjerit keluar saat melihat tubuh adiknya membiru. Tetapi dia malah seolah muter masuk ke kamarnya lagi sampai beberapa kali dan memastikan bahwa Yudis baik-baik saja. Kejadian itu membuat Saras semakin kebingungan. Pagi harinya, Saras berdebat dengan Setio memaksa agar ayahnya segera dimakamkan. Setio berusaha mengalah dan menuruti paksaan Saras. Tapi upaya pemakaman gagal total karena liang lahat yang sudah disiapkan tiba-tiba dipenuhi air. Sepertinya kita harus tunda dulu. Saras awalnya menolak keras ide menunda pemakaman, tetapi berbagai kejadian aneh mulai menggoyahkan keyakinannya. Malamnya, para warga desa tidak lagi datang untuk tahlilan, takut pada ilmu hitam yang dimiliki oleh Pak Hadi. Hanya Pak Ustadz saja yang masih setia menemani Saras dan Yudis bertahlilan. Merasa putus asa, Saras akhirnya setuju untuk mengikuti saran Setio. Saat mereka membicarakan rencana itu, tiba-tiba suara iblis muncul menagih janji Pak Hadi setelah mendapatkan apa yang diinginkan semasa hidup. Iblis itu menagih nyawa salah satu anak Pak Hadi, Saras atau Yudis. Akhirnya, Saras melakukan sebuah ritual mandi kembang 7 rupa yang katanya bertujuan untuk memutuskan ilmu sang bapak. Gak apa-apa, Nduk. Malam itu Saras diajak oleh Setio dan Ambar untuk membagikan berkat ke para tetangga sebagai bagian dari ritual. Ambar lalu menyarankan agar mereka berpencar saja untuk mempersingkat waktu. Namun, ini hanyalah sebuah tipuan. Saras digiring ke sebuah hutan bambu. Dan di sana, ia malah diteror oleh ratusan pasang mata hantu yang dipimpin oleh arwah Pak Hadi. Saras kemudian dirasuki dan menjadi pewaris baru dari ilmu hitam ayahnya. Sementara itu, di saat yang sama, Yudis di gudang menemukan sebuah buku tahlilan keluarga yang menunjukkan sebuah pola kelahiran dan kematian yang mencurigakan, yang tidak pernah diceritakan oleh Setio. Setelah itu Yudis juga diteror beberapa ekor setan di gudang, membuatnya teriak histeris sampai akhirnya diselamatkan oleh dia. Ketika Saras kembali, Yudis bercerita dan menyadari bahwa wasiat ayahnya adalah untuk dimakamkan secara syariat Islam agar ilmunya musnah, bukan diturunkan. Tetapi saat itu Saras telah sepenuhnya dirasuki. Ia menyalahkan Yudis atas kematian ibu mereka. Saras juga menyerang Yudis yang kemudian ditolong oleh dia. Saras kemudian tergeletak tak sadarkan diri. Yudis akhirnya mengerti rencana jahat Setio. Putri Setio, dia menderita leukemia dan sedang dalam kondisi kritis. Setio sengaja menyabotase pemakaman Pak Hadi agar ilmu itu turun ke Saras. Tujuannya adalah untuk menjadikan Saras sebagai tumbal dalam sebuah ritual sesat demi menyembuhkan putrinya.
Yudis berusaha kembali meminta bantuan warga untuk memakamkan ayahnya. Namun satu pun tak ada yang peduli karena menganggap Yudis adalah bagian dari keluarga musyrik. Yudis akhirnya meminta bantuan Pak Ustadz. Ia menunjukkan bunga kantil yang ia temukan dan Pak Ustadz mengkonfirmasi bahwa bunga itu digunakan untuk memanggil arwah. Pak Ustadz juga menduga ada yang sedang bermain-main dengan jenazah Pak Hadi. Mereka bergegas kembali ke rumah Setio, di mana Setio dan Ambar telah membungkus Saras dan bersiap untuk memulai ritual pengorbanan. Pak Ustadz berhasil menenangkan warga yang marah dan mengajak mereka untuk melakukan sholat gaib. Di dalam rumah, Setio yang akan menghabisi Saras tiba-tiba dirasuki oleh arwah lain dan menyerang istrinya sendiri. Ilmu hitam yang kini sepenuhnya menguasai tubuh Saras melawan balik melumpuhkan Setio. Ketika Yudis dan Pak Ustadz tiba, iblis di dalam tubuh Saras membakar tubuh Setio. Ambar sendiri tak luput dari maut. Tubuhnya dihempaskan ke tiang hingga tewas seketika. Upaya ruqyah yang dilakukan oleh Pak Ustadz dan warga untuk menyadarkan Saras sempat membuat kegaduhan. Akan tetapi, setelah pertarungan gaib yang sengit, Saras akhirnya berhasil disadarkan dan terbebas dari kutukan tersebut. Beberapa saat kemudian, jenazah Pak Hadi tiba-tiba bangkit kemudian melayang sambil membacakan sepotong ayat suci Al-Quran. Pak Ustadz lalu melanjutkan mengeluarkan iblis di dalam tubuh Pak Hadi. Hingga akhirnya jenazah Pak Hadi kembali turun. Saras diminta oleh Pak Ustadz membacakan kalimat syahadat untuk mengantarkan kepergian Pak Hadi. Di akhir cerita, jenazah Pak Hadi pun berhasil dimakamkan. Dan film yang berjudul Selepas Tahlil ini pun tamat. Makasih ya teman-teman sudah mau menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya biar kalian gak ketinggalan info seputar film keren versi Wazo.